Beyond Time, episode 31. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, pupil mata Suking mengecil dan ia melemparkan perahu dharmanya ke dalam air dan melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Tak jauh dari situ, murid puncak pertama juga tampak cemas ingin segera pergi. Ia tahu waktunya terbatas, dan jika gurunya meninggalkannya, ia pasti sudah mati. Dengan wajah yang hampir tak mampu berkata-kata, ia berteriak, "Guru, tolong aku. Bocah puncak ketujuh ini telah mencoba membunuhku selama 10 hari 10 malam. Ia tak akan berhenti sampai aku mati. Jangan tinggalkan aku, guru. Tolong." Sementara itu, Suking tidak ragu mendorong Dharmaskifnya ke arah berlawanan dengan kecepatan secepat mungkin. Di kejauhan, lelaki tua dari puncak pertama menoleh ke belakang dengan kaget. Ia sudah tahu sejak awal bahwa murid terakhirnya suka mengoceh puisi yang tak bermakna. Dan itu karena pemuda itu telah mengetahui bahwa kaisar kuno ketenangan kegelapan sering menyembunyikan kebenaran mendalam di dalam puisi. Sejak saat itu, ia menjadi gila mencoba melakukan hal yang sama. Bahkan, terakhir kali penguasa puncak mendengar muridnya berbicara seperti orang normal adalah 3 tahun yang lalu. Tatapan lelaki tua itu beralih secepat kilat ke sosok Suking yang sedang melarikan diri. Meskipun ia berada sangat jauh, dan fakta bahwa Suking kini terendam air, tekanan tatapannya tetap membuat Suking gemetar. Lalu, ia sama sekali tidak bisa bergerak, seolah-olah ia terkurung di tempatnya, nyawanya tergantung pada seutas benang. Membuka mulutnya, Vespiklord berkata, "Kamu. Ini cuma main-main." Sebuah suara terdengar dingin dari atas. Orang yang mengucapkan kata-kata itu berdiri di atas sebuah kapal perang, dan dengan santai melawan 3 sea zombie. Dia tak lain adalah Master Seven. Murid puncak pertama tampak terkejut. Namun, Panglima puncak pertama tidak bereaksi sama sekali, dan terus berbicara, sehingga mustahil untuk memastikan apakah kata-kata guru ketujuh telah membuatnya berubah pikiran tentang apa yang hendak dikatakannya. "Kalian berdua benar-benar mau berkelahi mengingat situasinya." Ia melambaikan tangannya, dan sebuah jimat kertas emas melayang keluar. Jimat itu tampak seperti harta karun jimat, tetapi di saat yang sama, tampak 100 kali lebih kuat daripada harta karun jimat manapun yang pernah dilihat Suking. Jimat itu tercebur ke air dan menuju ke arahnya. Saat mendekat, jimat itu tiba-tiba terbelah dua, dengan satu bagian mengarah ke murid puncak pertama yang terkejut dan mendarat di wajahnya. Bagian lainnya menembus pertahanan Dharmaskif Suking dan mendarat di lengannya. Saat itu terjadi, Suking dan murid puncak pertama gemetar, dan jimat itu lenyap, meninggalkan tanda emas pada keduanya. Jimat penghubung kehidupan ini tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Namun, jika salah satu dari kalian mati, yang lain juga akan mati. Jika kalian ingin saling membunuh, silakan saja. Tapi jika tidak, kembalilah ke sekte. Begitu kalian sampai di sana, formasi agung akan menghilangkan jimat itu. Selanjutnya, sang penguasa puncak mengirimkan gelombang kekuatan besar ke bawah, mengangkat Suking dan murid puncak pertama, lalu melemparkan mereka ke kejauhan. Akhirnya, ia kembali ke medan pertempuran, mengayunkan pedangnya untuk memotong kaki salah satu kultivator sea zombie. Sebelum sea zombie sempat bereaksi, energi pedang menembusnya, dan ia meledak. Kemudian, sea zombie lain menyerangnya, dan mereka mulai bertarung, dengan cepat bergerak menjauh. Ombak bergulung-gulung di permukaan laut, dan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajah Suking saat ia melihat tanda di lengannya. Tanda itu ternyata tidak hanya di lengannya, tanda itu menutupi seluruh tubuhnya. Tak jauh dari situ, murid puncak pertama juga melihat tanda itu. Namun, berbeda dengan Suking, ia bernapas lega. Bahkan, ia mengeluarkan pedang setengah patah, duduk di atasnya, dan memandang Suking yang sedang naik perahu Dharma. Suking menatapnya dengan dingin. "Siapa namamu?" "Aku hidup bebas, seolah mabuk atau bermimpi, dengan wajah bertopeng, aku telah menjelajahi dunia." Berjuang untuk mengendalikan niat membunuhnya, Suking memanggil belati api hitam yang bersifat ilusi dan menyerbu ke arah murid puncak pertama. Jantung murid puncak pertama berdebar kencang di tenggorokannya, tetapi ia percaya pada gurunya, jadi ia memaksakan diri untuk tetap diam di tempatnya. Pisau itu menancap di tenggorokannya, dan tepat ketika rasanya akan menusuk dagingnya, Suking tiba-tiba merasakan sensasi krisis yang mematikan. Ia benci mengakuinya, tetapi jimat penghubung kehidupan ini tampaknya sungguh menakjubkan. Dengan jimat itu, ia tak bisa membunuh lawannya. Rasanya mustahil juga untuk menghajarnya hingga babak belur, atau melumpuhkan basis kultivasinya. Lagi pula, mengingat betapa uletnya dia, Suking selalu mungkin secara tidak sengaja membunuhnya, dan dengan demikian, bunuh diri.
Belum lagi fakta bahwa orang itu memiliki kecakapan tempur yang luar biasa, memastikan bahwa dibutuhkan banyak upaya untuk mengalahkannya sepenuhnya. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, Su King meredam niat membunuhnya, menatap dingin pemuda itu, lalu menyimpan belatinya dan kembali ke perahu dharmanya. Melihat hal itu, murid puncak pertama akhirnya mulai pulih dari rasa takut yang telah menumpuk dalam dirinya. Adapun Patriark prajurit Vajra Emas dalam tusuk sate besi, dia menatap para penguasa puncak yang jauh dan mendesah dalam-dalam. Kenapa aku nggak kepikiran? Ide bagus banget. Sementara itu, Su King duduk bersila di atas perahu dharmanya, menggunakan bayangannya untuk mengisi dirinya dengan mutagen, berharap mutagen itu bisa menghilangkan tanda jimat penghubung kehidupan. Sebenarnya, tanda jimat penghubung kehidupan itu sedikit berkedip, tetapi Su King tahu bahwa prosesnya berjalan sangat lambat. Mengabaikan murid puncak pertama, Su King terus melanjutkan proses mengikis tanda tersebut, lalu mengeluarkan slip bambu dan menggunakan tusuk sate besi untuk mengukir sesuatu di atasnya. Melihat slip bambu dan semua nama yang tertera di atasnya, mata Patriark prajurit Vajra Emas terbelalak lebar. Apalagi mengingat namanya ada di urutan teratas. Jantungnya berdebar kencang, dan ia tiba-tiba tersadar betapa pendendamnya Su King. Namun, yang membuatnya semakin gemetar adalah kenyataan bahwa, meskipun namanya sendiri dicoret, tampilannya berbeda dari nama-nama lain yang telah dicoret. Nama-nama lain dicoret dengan 3 garis, tetapi namanya hanya dicoret dengan 1 garis. Dan garisnya sangat samar. Jangan bilang dia masih berpikir untuk membunuhku. Rasa takut mencengkeram sang patriark, dan tiba-tiba ia memutuskan bahwa ia harus bekerja lebih keras lagi agar berguna. Sang patriark kemudian memperhatikan Su King menulis nama baru di daftar itu. Bodoh. Sambil mengintip diam-diam ke arah murid puncak pertama, sang patriark merenung bahwa ia sepenuhnya setuju untuk mencantumkan nama ini dalam daftar. Adapun murid puncak pertama, dia bernapas lega, dan berpikir bahwa jika dia tidak bertemu dengan gurunya, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Kemudian dia mulai berpikir tentang implikasi perkataan guru ketujuh, dan itu menyebabkan dia melihat ke arah Su King. Sayangnya, ia sebenarnya tidak begitu menguasai puisi. Kebanyakan hal yang ia katakan hanyalah kata-kata acak yang dirangkai. Meskipun ia ingin bertanya kepada Su King, ia tidak yakin bagaimana cara mengungkapkannya. Setelah berpikir sejenak, dia memaksakan diri mengucapkan baris-baris berikut. Pada suatu malam tanpa tidur, aku mendengarkan hujan, apakah yang abadi di langit adalah ayahmu? Mengabaikan ocehan psikotik itu sepenuhnya, Su King menyelesaikan tulisannya, idiot, lalu menyimpan slip bambu itu. Setelah itu, ia mengaktifkan pertahanan Dharmaskifnya dan bersiap untuk menjaga jarak dari pemuda ini. Tepat saat ia hendak melakukan gerakan mantra, sebuah gemuruh terdengar di kejauhan. Menatap ke arah para kultivator Seven Blood Eyes yang sedang melawan Sea Zombie, ia melihat tubuh hancur seorang kultivator Sea Zombie Gold Core tercebur ke dalam air, menciptakan gelombang besar sebelum tenggelam. Pupil mata Su King mengecil. Su King mengenali Sea Zombie sebagai orang yang sama yang ditebas oleh First Peak Lord dengan pedangnya. Rupanya, ini adalah luka parah kedua yang dideritanya. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan apakah ia masih hidup atau sudah mati, jika ia masih hidup, ia pasti akan segera mati. Melihat ke tempat ia jatuh, mata Su King berbinar-binar, sama seperti mata kapten yang berbinar-binar saat melihat tubuh Joyne. Murid puncak pertama juga melihat hal yang sama, meskipun dia tampak ragu-ragu. Su King memikirkannya sejenak, lalu raut tekad muncul di wajahnya. Di bawah perahu dharmanya, naga leher ularnya tiba-tiba melesat ke arah sisa-sisa kultivator Sea Zombie yang tenggelam. Tubuhnya dalam kondisi memprihatinkan. Bagian bawahnya telah hilang, begitu pula kepalanya, hanya menyisakan badannya. Darah hitam bercucuran deras ke air di sekitarnya. Dada Sea Zombie tak bergerak, ia benar-benar tampak seperti sudah mati. Saat naga leher ularnya mencapai tubuh bagian atas dan bersiap menggigitnya, tubuh bagian atas itu tiba-tiba berkedut dan lengannya terangkat. Tangannya menyentuh naga leher ular, yang seluruh tubuhnya ambruk. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah inti tubuh ikan tenggiri berlapis baja. Namun, naga itu segera membentuk kembali tubuhnya. Sementara itu, kultivator Sea Zombie itu tampaknya telah menguras habis tenaganya. Tangannya terkulai, dan auranya tampak sangat lemah. Bahkan, menggerakkan lengannya saja telah memperparah banyak luka di dadanya. Dengan mata menyipit, Su King melakukan gerakan mantra 2 tangan, mengirim naga leher ularnya kembali untuk menggigit lagi. Kali ini, Sea Zombie berkedut lagi, melukai naga itu dengan parah, tetapi di saat yang sama, naga itu berhasil menggigit dagingnya. Kali ini, daging itu adalah jarinya. Su King tidak mau turun sendiri, dan malah membentuk kembali naga leher ular itu.
Dia tidak menyembunyikan apa yang sedang dilakukannya, jadi di pinggir, murid puncak pertama melihat semuanya. Awalnya ia tampak curiga, tetapi ketika menyadari apa yang dilakukan Suking, matanya berbinar. Menatap Suking, lalu menatap ke bawah ke dalam air, ia menyaksikan naga leher ular itu mencoba lagi. Suara gemuruh bergema saat lengan Seazomi meledak, menyebabkan naga leher ular itu roboh. Melihat itu, Suking langsung berdiri. Namun, saat itulah murid puncak pertama tertawa terbahak-bahak, dan sebelum Suking dapat berbuat apa-apa lagi, ia menyelam ke dalam air dan turun ke arah Seazomi yang sedang tenggelam. Suking terjun ke air tepat di belakangnya, dan berpura-pura mencoba mengejar, meskipun ia sengaja sedikit mundur. Ia tidak pernah berencana menjadi yang pertama masuk ke air. Meskipun telah diuji dengan naga leher ularnya, ia masih merasa curiga. Lagi pula, ia adalah seorang kultivator yang setingkat dengan salah satu tetua sekte. Bahkan dalam kondisinya yang buruk, masih mungkin ia membawa benda-benda penyelamat. Belum lagi kemampuan pemulihan Seazomi yang aneh, yang telah disaksikan sendiri oleh Suking. Karena itu, ia lebih suka orang lain mendahuluinya untuk memeriksa situasi. Mengenai apakah murid dari puncak pertama ini akan mati, Suking meragukannya. Murid itu jelas memiliki lebih banyak benda penyelamat yang disembunyikan. Dan jika ia benar-benar berada dalam situasi yang mematikan, Suking cukup yakin ia bisa menyelamatkannya menggunakan bayangannya. Setelah menyimpulkan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, Suking menjaga jarak dan memperhatikan murid puncak pertama itu mendekati kultivator Seazomi. Saat murid puncak pertama mendekat, ia melakukan gerakan mantra dua tangan, memanggil sejumlah pedang yang ia lemparkan ke bawah. Ia tidak bodoh. Meskipun ia telah menghajar Suking hingga tercebur ke air, ia khawatir semua ini hanya tipuan. Namun, godaan itu terlalu besar untuk ia tolak, jadi ia tetap melanjutkan perjalanan. Meski begitu, ia tetap akan melakukan beberapa pengujiannya sendiri. Tepat saat pedangnya hampir mengenai sasaran, dada kultivator Seazomi tiba-tiba terbuka, dan gumpalan darah hitam muncul, yang berubah menjadi hantu ganas. Sambil meraung, ia terbang menuju murid puncak pertama. Raungan itu mengandung kekuatan dahsyat yang mengejutkan, menghancurkan semua pedang yang datang dan menyebabkan darah mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulut murid puncak pertama. Ia mengeluarkan liontin giok dan menghancurkannya, menyebabkan munculnya penghalang pertahanan sementara ia tersungkur ke belakang, ketakutan terpancar di wajahnya. Namun, pada saat yang sama, Suking bergegas melewatinya, melaju dengan kecepatan tinggi ke arah kultivator Seazomi. Sekali lagi, hantu di dada Seazomi meraung. Saat itu, mata Suking berkilat dingin, dan sebuah payung hitam muncul, terbuka dan menahan serangan itu saat suara gemuruh kembali terdengar. Suking gemetar hebat, dan darah mengucur deras darinya. Namun di saat yang sama, belati api hitam muncul di tangan kanannya, dan ia menghunjamkannya dengan ganas ke arah hantu itu. Hantu itu menggeliat saat api hitam menyapuinya. Kemudian, hantu kedua muncul di dada Seazomi, dan juga mengeluarkan raungan. Suking terdorong mundur sekitar 30 meter. Sementara itu, kultivator Seazomi memanfaatkan momen itu untuk melesat turun ke dalam air. Ia berusaha melarikan diri, mata Suking berkilat dingin. Dalam kontak singkat yang ia lakukan dengan Seazomi, ia bisa merasakan sedikit jiwanya yang telah menghilang. Itu saja sudah menggoda, tetapi lebih dari itu, ia melihat sekantong barang yang ia simpan di tubuh Seazomi. Catatan, saya akan terus menggunakan jiwa yang tak berwujud untuk menjaga kesinambungan dengan terjemahan saya yang lain. Intinya, kata itu berarti jiwa yang hancur, rusak, dan atau tidak lengkap. Kita lanjut ke alur ceritanya. Mustahil baginya untuk melewatkan kesempatan ini. Jarang sekali ia bertemu seorang kultivator sekarat setingkat sesepuh sekte. Dan kalaupun bertemu, belum tentu ia bisa mengambil harta benda mereka. Setelah membulatkan tekad, Suking melesat menuju mayat Seazomi yang tenggelam dengan cepat. Naga leher ularnya berputar mengelilinginya, membantunya menambah kecepatan. Dan perahu dharmanya juga tenggelam di bawah permukaan air, berkilauan saat mempersiapkan serangan keilahian. Sementara itu, murid puncak pertama menyaksikan dengan mata terbelalak saat Suking jatuh. Meskipun ia tergoda oleh kemungkinan situasi ini, ia merasa tak pantas mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, ia adalah yang mulia ke-9 dari puncak pertama. Ia tak keberatan mengambil risiko, tetapi mempertaruhkan nyawanya dengan gegabah bukanlah pilihan. Ia memiliki masa depan cerah di depannya. Tapi, Suking mengincarnya, dan ia terhubung dengan Suking melalui jimat penghubung kehidupan. Jika Suking mati, ia juga akan mati, begitu pula sebaliknya. Beberapa saat yang lalu, ia merasa sangat senang karenanya, sekarang ia merasa sangat gugup.
Ia juga mulai berpikir bahwa gurunya mungkin bukan jenius luar biasa seperti yang ia bayangkan. Setelah bimbang sejenak, ia menggertakkan giginya, mengumpat dalam hati, dan mengikuti Su Qing. Demi menambah kecepatan, ia menggigit lidahnya, memuntahkan darah untuk menggunakan sihir rahasianya dan berubah menjadi pedang darah. Lagi pula, ia khawatir orang gila puncak ketujuh ini akan terbunuh jika ia tidak bergegas. Saat mendekat, ia mengeluarkan jimat giok penyelamat dan, meskipun terasa sakit, melemparkannya ke Su Qing. Su Qing meraihnya. Melihat itu, murid puncak pertama menghela napas dalam-dalam, dan merenung bahwa seharusnya ia tidak mencoba mencuri binatang laut milik orang ini. Alih-alih merasa bebas dari kekhawatiran berkat jimat penghubung kehidupan, ia justru merasa seperti telah menjadi pelindung Dao. Merasa sangat frustrasi, ia menyaksikan Su Qing menanduk mayat sea zombie itu. Sambil menambah kecepatan, ia bergegas membantu, memperhatikan keselamatannya sendiri, sekaligus memastikan Su Qing juga aman. Maka, mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit dengan sea zombie di bawah permukaan air. Sea zombie itu hanya memiliki jiwa tanpa tubuh yang tersisa di dalam dirinya, tetapi proyeksi hantu yang ia ciptakan masih sangat kuat. Baik Su Qing maupun murid puncak pertama mengalami kerusakan yang signifikan. Cara Su Qing yang seolah-olah mengabaikan nyawanya sendiri membuat murid puncak pertama itu sangat frustrasi. Oleh karena itu, ia terus memberinya benda-benda penyelamat, sambil juga menggunakan kartu asnya sendiri dengan harapan dapat mengakhiri pertempuran lebih cepat. Akhirnya, Su Qing benar-benar berhenti membela diri. Tangannya berkelebat membentuk gerakan mantra dua tangan, api hitam meletus, dan ia mulai mengekstraksi kekuatan jiwa sementara murid puncak pertama melindunginya. Siapapun yang melihat kejadian ini pasti akan tercengang. Akhirnya, murid puncak pertama menggertakkan gigi dan mundur, yakin bahwa Su Qing sebenarnya tidak ingin bunuh diri, dan bahwa ia akan mengambil alih pembelaan diri. Su Qing hanya menatapnya dengan dingin, lalu mengabaikannya dan terus menyerang sea zombie. Murid puncak pertama menyaksikan dengan kaget. Ketika melihat Su Qing hampir mati beberapa kali, ia meraung dalam hati dan mengeluarkan beberapa jimat giok pertahanan. Dengan raut wajah getir, ia pun ikut menyerang. Ia mencurahkan seluruh rasa frustrasinya ke dalam serangan-serangannya. Pertempuran itu berlangsung seharian. Akhirnya, Su Qing berhasil mengekstrak seluruh jiwa sea zombie yang telah kehilangan tubuh, dan juga mengambil tas penyimpanannya. Pada saat itu, ia dan murid puncak pertama benar-benar kelelahan. Kembali ke perahu Dharma, murid puncak pertama mencabut pedang dan mengangkatnya ke tenggorokannya sendiri. Sambil terengah-engah, dan matanya dipenuhi tekad yang tak tertandingi, ia menggertakkan gigi dan berkata, saat menyapu makam, 2 batang dupa dibakar, patah hati dihindari saat membagi hasil panen. Aku tidak mengerti, jawab Su Qing dengan tenang, sambil menyimpan tas penyimpanannya. Mata murid puncak pertama memerah saat ia menatap Su Qing. Setelah berjuang beberapa saat, ia memaksakan diri untuk berbicara seperti orang normal untuk kedua kalinya. Kita bagi rampasannya, kalau tidak, aku akan bunuh diri di depanmu. Su Qing menatapnya dan melihat tekad di matanya. Dan ketika ia memikirkannya, ia menyadari bahwa pemuda itu telah sangat membantu. Ia telah bekerja keras menjaga Su Qing tetap aman, sampai-sampai ia tampak lebih unggul daripada pelindung Dao biasa. Ia membuka tas penyimpanan dan menumpahkannya di antara mereka berdua. Sejumlah barang berjatuhan menjadi tumpukan besar, termasuk setumpuk catatan roh, berbagai macam catatan roh dan slip giok, beberapa botol pil obat, berbagai bahan kerajinan, dan sejenisnya. Ada 2 keping giok khusus yang memancarkan fluktuasi kuat. Su Qing pernah melihat keping giok seperti ini sebelumnya. Keping-keping itu seperti benda penyelamat yang digunakan murid puncak pertama. Mengingat fluktuasinya, keping-keping itu jelas sangat mengesankan. Su Qing juga pernah melihat benda-benda seperti itu di toko-toko di distrik pelabuhan, dan tahu bahwa benda-benda itu bukan buatan kultivator tahap pendirian fondasi. Sebaliknya, benda-benda itu dibuat oleh kultivator inti emas. Tentu saja, giok biasa tidak dapat menampung kekuatan penuh seorang kultivator inti emas, jadi keping giok seperti itu biasanya hanya mengandung sedikit kekuatan inti emas. Kedua slip ini sepertinya baru dibuat, dan bukan sesuatu yang dibutuhkan sea zombie ini. Kemungkinan besar, kedua slip ini memang dimaksudkan sebagai hadiah untuk orang lain. Ada juga sepotong batu giok yang diukir berbentuk bulu. Ketika Su Qing dan murid puncak pertama melihatnya, mata mereka berbinar-binar. Sebuah alat ajaib, pikir Su Qing. Lampu napas roh adalah alat ajaib, dan tusuk sate besinya, setidaknya dalam beberapa hal, mirip dengan alat ajaib. Perangkat magis berada di antara harta jimat dan harta magis, dan merupakan benda-benda yang diciptakan oleh seorang kultivator. Namun, perangkat magis tersebut tidak sekuat harta magis legendaris.
Perangkat magis tersebut dikategorikan ke dalam tingkatan, lebih rendah, lebih tinggi, dan lebih tinggi. Hanya sedikit kultivator yang berkesempatan mendapatkan harta karun magis, dan perangkat magis pun langka. Su King tak ragu sedikit pun untuk mengulurkan tangan dan mengambil bulu giok itu. Murid puncak pertama juga mengulurkan tangan pada saat yang sama, tetapi ia tidak meraih bulu itu. Sebaliknya, ia mengambil sesuatu yang sama sekali tidak terlihat mengesankan. Itu adalah kotak besi. Ketika Su King melihat kotak itu, pupil matanya mengecil. Ia telah melihat dua kotak lain seperti ini. Yang pertama dimiliki Horsevor di markas pemulung. Yang kedua dimiliki oleh duyung muda itu. Hingga hari ini, Su King masih belum tahu apa itu. Dan di semua toko yang dikunjunginya di ibu kota, ia tidak pernah melihat yang seperti itu. Hari ini, ia melihat yang ketiga. Namun, tepat saat ia melihatnya, murid puncak pertama menyambarnya dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Sambil menatap Su King dengan waspada, ia berkata, 100 suap darah telah terbatuk hari ini, membagi hasil panen adalah tugas para pahlawan sejati. Bicaralah seperti orang normal, kata Su King dingin, lalu melambaikan tangannya, mengaktifkan pertahanan Dharmaskiff dan membuat murid puncak pertama itu mustahil untuk pergi. Melihat ini, murid puncak pertama menghela napas. Lalu ia meninju perutnya sendiri, menyebabkan dirinya batuk darah hitam. Setelah memastikan bahwa ia telah diracuni, ia menggunakan sihir rahasianya untuk menekannya, lalu menatap Su King tanpa daya. Sementara itu, ia merenung bahwa orang-orang dari puncak ketujuh benar-benar kurang berkarakter. Orang ini menaruh racun pada perahu dharmanya sendiri. Apakah ia mencoba bunuh diri? Momen panjang berlalu dan Su King hanya menatapnya. Akhirnya, murid puncak pertama menghela napas dan berkata, kita sudah bilang akan membagi rampasannya, kan? Aku hanya mau ini. Sisanya boleh kau ambil. Tanpa sepatah kata pun, Su King mengumpulkan semua barang lainnya. Saat melakukannya, ia kebetulan melihat sebuah medali 7 warna. Medali itu terbuat dari kayu, dan tampaknya merupakan medali identitas. Medali itu tampak cukup usang. Dari patina di permukaan kayunya, sepertinya medali itu sering disentuh. Su King mengamatinya, lalu menatap murid puncak pertama. Di alam liar yang luas, orang-orang berbondong-bondong sebelum ia sempat menyelesaikan puisinya, ia melihat Su King mengerutkan kening dan berhenti bicara. Khawatir jika ia tidak menjelaskan, Su King mungkin tidak akan mau bekerja sama, ia kembali memaksakan diri untuk berbicara seperti orang normal. Ini medali identitas dari koalisi 7 sekte. Karena kami mendapatkannya dari Seasomi, mungkin itu artinya, semasa hidup, dia adalah seorang kultivator koalisi 7 sekte. Apa benda lain yang kamu ambil? Tanya Su King. Murid puncak pertama ragu-ragu. Jelas, murid puncak ketujuh ini tidak tahu apa itu kotak harapan. Awalnya, ia berniat untuk tidak menjelaskannya. Namun kemudian ia memutuskan bahwa itu mungkin bukan ide yang bagus. Jika murid puncak ketujuh mengira ia mencoba menyimpan harta karun yang menakjubkan, hal itu bisa mengarah pada situasi yang sangat berbahaya. Sambil menggelengkan kepala tak berdaya, ia berkata, itu kotak harapan. Kotak harapan berisi hadiah dari para kultivator dari zaman sebelumnya, yang ditempatkan khusus di dalamnya untuk diterima oleh kultivator lain di zaman berikutnya. Setelah wajah dewa yang hancur tiba, tradisi ini dimulai sebagai cara untuk menandai berakhirnya zaman di daratan kuno yang terhormat. Di hari-hari terakhir suatu zaman, kotak-kotak permohonan akan dibuat menggunakan bahan-bahan khusus. Banyak kotak permohonan telah dibuat selama bertahun-tahun. Awalnya, murid puncak pertama merasa sulit berbicara tanpa puisi, tetapi semakin banyak ia berbicara, semakin mudah rasanya. Bahkan, rasanya agak nyaman. Kotak harapan dibuat khusus agar mampu bertahan di akhir suatu zaman. Kudengar beberapa orang menemukan kotak harapan yang bentuknya seperti peti mati, dan berisi kultivator yang telah mati. Yang lain menemukan kotak harapan yang kosong. Mustahil untuk mengetahui isi kotak harapan sebelum membukanya. Setiap kotak berisi barang-barang yang disegel di dalamnya oleh seorang ahli yang berbeda dan kuat. Dengan kata lain, hanya orang itu yang bisa mengetahui isi kotak itu. Aku pernah dengar orang menemukan harta karun ajaib, teknik, hal-hal semacam itu. Terkadang kotak harapan hanya berisi beberapa lembar daun atau benda acak lainnya. Terkadang, isinya bisa sama sekali tidak berharga. Pada akhirnya, semuanya tergantung seberapa beruntungnya kamu. Saya sudah membuka 3 kotak harapan, dan tidak ada satupun yang berisi sesuatu yang spektakuler. Tapi saya rasa inilah saatnya saya akan beruntung. Kotak-kotak itu mudah dibuka. Anda tinggal memusatkan kekuatan Dharma Anda pada kotak itu dan kotak itu akan terbuka, meskipun biasanya prosesnya lambat.
Alasan saya menginginkan yang ini adalah karena Anda bisa merasakan bahwa konsentrasi kekuatan Dharma telah mencapai titik di mana kotak itu akan segera terbuka. Rupanya, begitu murid puncak pertama mulai berbicara, ia akan terus berbicara tanpa memberi kesempatan untuk menyela. Setelah selesai berbicara, ia mundur beberapa langkah dan menatap Suking dengan waspada. Jika kau tidak setuju, maka aku akan memberimu kotak permintaan itu sebagai ganti alat ajaib itu dan 2 harta jimat giok itu. Setelah merenungkan masalah itu, Suking membuka pertahanan perahu dharmanya. Dari situ, murid puncak pertama menyadari bahwa Suking membiarkannya pergi. Ia segera terbang dari perahu dan mendarat di atas pedangnya. Suking mengalihkan pandangannya, duduk bersila, dan mengarahkan dharma skiffnya kembali ke arah 7 mata darah. Ia ingin menyingkirkan jimat penghubung kehidupan itu secepat mungkin. Meskipun bayangannya menggerogoti tanda itu, prosesnya terlalu lambat dan terasa seperti buang-buang waktu. Sambil duduk di sana, ia mulai memeriksa barang-barang yang telah diperolehnya. Tas penyimpanan itu milik seorang kultivator inti emas, dan isinya beberapa hal yang menakjubkan. Catatan rohnya sendiri bernilai lebih dari 200.000 batu roh. Memang, itu bukan catatan roh 7 mata darah, tetapi ia bisa menukarnya di sekte dengan sedikit biaya. Suking memperkirakan ia bisa menjual barang-barang acak di dalam tas itu seharga beberapa ratus ribu batu roh. Sedangkan untuk 2 jimat giok, nilainya mungkin puluhan ribu batu roh. Yang paling berharga adalah alat ajaib berbentuk bulu itu. Hasil tangkapannya sungguh mengejutkan. Namun, Suking merasa bahwa seorang kultivator inti emas seharusnya memiliki lebih banyak harta. Ini mungkin hanya sebagian kecil dari tabungannya yang sebenarnya. Lagi pula, kebanyakan orang tidak hanya memiliki satu tas simpanan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sayang sekali. Kurasa siapapun yang melukainya pasti telah mengambil barang-barangnya yang lain. Entah itu, atau dia menyimpannya di tempat lain. Sambil mendesah, ia memusatkan perhatian pada jiwa tanpa tubuh yang baru saja mulai terbakar seperti kayu bakar. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan jiwa tanpa tubuh tingkat tua. Dan kitab suci penelan jiwa api unggun konon ampuh melawan sea zombie. Aku penasaran berapa banyak lubang dharma yang bisa kubuka. Ia memeriksa pertahanan dharma skiffnya, lalu menatap murid puncak pertama, yang tampak sangat waspada. Kemudian ia memejamkan mata dan fokus pada api hitam di dalam dirinya. Ke-13 lubang dharmanya mengamuk dengan api Balefire, membakar jiwa sea zombie yang tak berwujud. Kemudian ia mengirimkan kekuatan jiwa yang dihasilkan menuju lubang dharma ke-14. Lubang dharma itu bergetar dan kemudian terbuka. Namun prosesnya tidak berhenti di situ. Di bawah kendali Suking, kekuatan jiwa tak berwujud yang terbakar berlanjut ke lubang dharma ke-15, yang juga terbuka. Kemudian ke-16 dan ke-17. Baru setelah lubang ke-20 terbuka, jiwa tak berwujud itu akhirnya memudar. Saya membuka 7 lubang dharma. Meskipun ia telah mengantisipasi hal seperti ini akan terjadi, tetap saja ia terkejut dan matanya pun berbinar-binar. Semakin banyak lubang dharma yang dibuka, semakin sulit membuka lubang baru. Dan setelah melewati 10, ia semakin merasakan bahwa kekuatan jiwa yang ia butuhkan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun demikian, jiwa tanpa tubuh ini telah memungkinkannya untuk membuka 7 lubang berturut-turut, yang tiba-tiba membuatnya berharap dapat menemukan lebih banyak jiwa seperti itu. Sayangnya, itu terlalu sulit. Suking tahu betul bahwa ia hanya berhasil berkat bantuan pemuda dari puncak pertama. Tanpa semua perlengkapan penyelamat yang ia berikan, semua itu tak akan pernah berhasil. Aku berhasil dengan cukup baik. Sekarang aku hanya perlu kembali ke sekte, melepas jimat penghubung kehidupan, lalu kembali ke laut. Sebentar lagi, aku seharusnya bisa membentuk api kehidupanku. Pada titik ini, Suking berkonsentrasi mengumpulkan kekuatan dharma di lubang dharmanya. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan alat ajaib berbentuk bulu. Setelah memeriksanya dengan saksama, ia menyalurkan sedikit kekuatan dharma ke dalamnya. Secara bertahap, 3 hari berlalu. Sementara Suking fokus pada lubang dharma dan alat ajaibnya, murid puncak pertama itu mengerjakan kotak harapan. Ketika akhirnya mencapai titik di mana ia yakin bisa membukanya, ia melihat ke arah Suking untuk memastikan bahwa ia sedang berlatih kultivasi. Kemudian ia memperlambat langkahnya sedikit untuk menjaga jarak antara dirinya dan perahu dharma. Akhirnya, ia melambaikan tangannya untuk memanggil penghalang pertahanan yang akan memberinya privasi. Sambil memegang kotak besi itu, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Ia tidak berbohong kepada Suking. Ia memang pernah membuka 3 kotak harapan sebelumnya. Namun, yang tidak ia ungkapkan adalah bahwa kotak pertama yang ia buka berisi sebuah slip giok kuno.
Meskipun slip itu sendiri tidak berharga, isinya berisi informasi tentang kaisar kuno dan penguasa kekaisaran. Informasi seperti itu sangat berharga. Secara spesifik, lembaran giok kuno itu menceritakan kisah hidup 3 kaisar kuno tertentu. Murid puncak pertama terpesona oleh kisah-kisah tersebut, terutama detail tentang bagaimana kaisar kuno ketenangan kegelapan gemar menyembunyikan kebenaran mendalam dalam puisi. Hal itu sangat menginspirasi. Sambil menarik napas dalam-dalam dan bersemangat, murid puncak pertama itu sekali lagi memastikan Su Qing tidak sedang menatapnya. Sambil menggosok-gosok tangannya dengan penuh harap, ia memukul dahinya sendiri, lalu mendaratkan pukulan di ulu hati. Kemudian, ia berdoa dengan mata tertutup. Setelah waktu yang cukup lama hingga setengah batang dupa terbakar, matanya terbuka, lalu ia meraih dan meletakkan tangannya di kotak itu. Terdengar suara retakan. Sebelumnya, tidak ada retakan yang terlihat pada kotak itu. Kotak itu tampak seperti bongkahan logam murni. Namun kini, botol itu terbuka persis seperti kotak, menampakkan botol giok seukuran jari. Botol itu sudah berbintik-bintik gelap, membuatnya tampak sangat tua. Dan sepertinya berisi semacam cairan obat. Di sebelahnya terdapat lempengan giok kuno. Jantung murid puncak pertama mulai berdebar kencang. Kotak harapan pertama yang dibukanya berisi sesuatu yang menarik, tetapi 2 lainnya sama sekali tidak berharga. Karena itu, melihat kotak itu tidak hanya berisi kepingan giok kuno, tetapi juga botol berisi cairan obat, ia tak kuasa menahan kegembiraannya. Aku menemukan harta karun, gumamnya. Tiba-tiba menyadari bahwa ia mulai terlalu terbiasa berbicara normal, ia berdeham. Semua penderitaan di laut tidak sia-sia, kemakmuran melonjak ke puncak yang menakjubkan. Merasa sedikit lebih baik, ia mengambil botol itu, mengamatinya sebentar, lalu membukanya. Seketika, tercium aroma yang sangat tidak biasa. Murid puncak pertama itu tidak tahu apa isi botol itu, tetapi aromanya merangsang jiwanya, memberinya perasaan bahwa cairan itu masih berkhasiat. Sambil terkekeh, dia bergumam, naga giok dan roh surgawi memberikan keberuntungan, namun hanya aku yang akan mendapatkan manfaatnya. Meski begitu, ia tak berani meminum cairan itu. Setelah menghirupnya lagi, ia menutup botol dan memandangi slip giok kuno itu. Saat dia memeriksanya, sebuah pesan dari dalam bergema dalam benaknya. Salam dan harapan terbaik, wahai kamu yang ditakdirkan. Aku lahir di zaman ketenangan kegelapan, dan diberkati dengan dawa oleh seorang kaisar kuno. Aku tidak tahu apakah Dewa Rucang ada di zamanmu. Keinginan ini berisi harta karun seorang teman yang bodoh, tetapi karena rasa jijikku, aku membuangnya seperti sampah dan menggantinya dengan hadiah berhargaku. Hadiah itu milik garis keturunanku. Jika kau berjenis kelamin lebih adil, maka lahirkanlah keturunanku. Jangan berterima kasih padaku, wahai yang ditakdirkan. Semoga selamat sampai tujuan. Murid puncak pertama itu menatap dengan kaget. Ia yakin dirinya sangat ahli dalam seni sastra dan akademis. Lagi pula, ia biasanya berbicara dalam bentuk puisi. Namun, isi dari lempengan giok ini membingungkan, sampai-sampai ia perlu menganalisis semuanya sedikit demi sedikit. Bahkan setelah itu, ia masih merasa belum sepenuhnya mengerti, dan hanya bisa menatap lempengan giok itu dengan tatapan kosong. Keturunanku, tunggu, keturunanku. Keturunan apa? Dan apa maksudnya dengan jenis kelamin yang lebih adil? Bukankah istilah jenis kelamin yang lebih adil digunakan untuk menggambarkan perempuan? Lalu dia melihat botol itu, dan matanya terbelalak. Mustahil. Lalu ia teringat kembali bagaimana ia mencium isi botol itu, dan tiba-tiba merasa agak mual. Ini konyol. Ia hampir melempar semuanya ke air, tapi tak sanggup. Lagi pula, ia pada dasarnya punya setengah garis keturunan kaisar kuno. Tapi kenapa harus laki-laki? Sekitar waktu ini, Su Qing membuka matanya dan melihat dari darmaskifnya. Karena menduga bahwa murid puncak pertama telah membuka kotak itu, dan penasaran dengan hasilnya, ia bertanya, apa yang kau dapatkan? Pelindung di sekitar pedang itu memudar, dan murid puncak pertama duduk di sana, dengan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya saat ia bernapas berat melalui hidungnya. Rasanya seperti ia sedang berusaha membersihkan sesuatu darinya. Ia bahkan mengalirkan kekuatan dharma melalui hidungnya hingga, akhirnya, ekspresinya kembali normal. Sambil menatap langit, ia menyimpan kotak harapan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Qing merasa makin penasaran sekarang, tetapi dia mengalihkan pandangannya. Waktu berlalu seiring mereka berdua semakin dekat dengan Seven Blood Eyes. Sepanjang perjalanan, Su Qing semakin mengenal alat ajaib berbentuk bulu itu, yang kemudian ia sadari memiliki kecepatan yang luar biasa. Saat diaktifkan, alat itu memberikan kecepatan yang luar biasa, jauh melampaui batas normal seseorang. Namun, alat itu sangat menyerap tubuh fisiknya.
Karena dia tidak sendirian, dia tidak ingin mengujinya. Tapi dia bisa membayangkan kecepatan luar biasa yang bisa dia capai jika dia mencobanya. Saya perlu mencari tempat untuk mengujinya dan membiasakan diri dengan cara penggunaannya. Sekitar waktu itu, dia melihat sebuah dharma boat puncak ketujuh di kejauhan. Murid puncak pertama tampak diliputi kebosanan sejak membuka kotak permohonan. Ketika ia melihat perahu dharma yang jauh, ia mengeluarkan jubah Tao baru dan mengenakannya. Ia tampak begitu akrab dengan proses tersebut sehingga menjadi kebiasaan baginya. Kemudian ekspresinya berubah sedingin es. Energi pedang berputar-putar mengelilinginya, membuatnya tampak sangat waspada. Dan saat energi pedang berputar, rambutnya terangkat, sehingga setiap pengamat biasa akan menganggapnya sebagai orang yang sangat luar biasa. Namun, tampaknya semua itu hanya sandiwara. Setelah perahu dharma puncak ketujuh melewati mereka, ia terduduk lesu. Hal itu, ditambah dengan cara berganti pakaiannya yang begitu cepat, terasa sangat aneh bagi Suking. Seiring berjalannya waktu, mereka bertemu semakin banyak murid dari Seven Blood Eyes. Hal yang sama terjadi setiap kali. Suking terbiasa. Akhirnya, Patriark prajurit Vajra Emas memanfaatkan situasi ini untuk berkata pelan, "Tuanku, bocah ini jelas sangat peduli dengan penampilan luar. Mengingat dia orang seperti itu, mungkin kita tidak perlu membunuhnya. Orang seperti itu terkadang bisa berguna. Ketika saatnya tiba, sampaikan beberapa kata sanjungan kepadanya." Berdasarkan catatan kuno yang telah dibaca hambamu ini, orang seperti inilah yang rela menumpahkan darah demi harga diri. Lagi pula, karena hambamu ini menyadari betapa pedulinya dia pada wajah, aku menggunakan teknik khusus untuk merekam gambar bocah ini dalam keadaan lusuhnya. Aku juga merekamnya berbicara seperti orang normal. Aku tidak yakin ini akan berguna nanti, tapi setidaknya, kita punya beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk melawannya. Jika kau menemukan kesempatan yang tepat, tuanku, kau harus menciptakan situasi-situasi yang akan membuatnya kehilangan muka. Misalnya, buat dia memohon bantuanmu, buat dia jatuh ke dalam kubangan, hal-hal semacam itu. Aku akan memastikan untuk mendapatkan rekamannya, dan kemudian kita akan memiliki lebih banyak amunisi untuk saat itu tiba. Sang Patriark berbicara dengan sangat cepat, dan meskipun dia tidak menekankan perannya sendiri, jelas dia sedang mencoba membuktikan kemampuannya. Juga, tuanku, aku mohon engkau menghukumku karena tidak memikirkan hal ini lebih awal. Hambamu yang rendah hati ini telah memikirkannya matang-matang, dan aku tahu aku telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan ide ini. Kumohon, hukumlah aku, tuanku. Kumohon, aku sungguh bodoh. Tuanku, bakat-bakatmu dan bakat-bakatku sangat berbeda. Jika tuanku memberiku kesempatan, aku akan bekerja sangat keras. Tolong, di masa depan, biarkan aku menangani tugas-tugas kecil seperti ini. Pekerjaan kasar, pekerjaan kotor, percayakan saja padaku. Tuan Roh Bebas akan bekerja keras untuk melakukan semua yang Tuan minta. Sambil menatap tusuk sate besi itu, Suking berkata pelan, kau punya 3 bulan lagi, tapi demi dirimu, aku akan menambahkan 1 bulan lagi. Bayangan itu juga mendapatkan keuntungan yang sama. Sang Patriark sangat gembira, dan berpura-pura melirik bayangan itu dengan santai. Bayangan itu gemetar, lalu merentangkannya ke dalam air laut dan mulai menyerap mutagen. Suking mengabaikan mereka, menutup matanya, dan mulai mengolah mantra pemelihara kehidupan. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat ke pelabuhan Seven Blood Eyes. Seiring semakin banyaknya kapal dan perahu, murid puncak pertama akhirnya mengesampingkan apapun yang mengganggunya, dan berdiri di tempat dengan penuh tekad dan luar biasa. Saat Suking mengamatinya dengan dingin, dia menyadari bahwa dia tidak tampak depresi seperti sebelumnya. Faktanya, setelah melirik Suking beberapa kali, murid puncak pertama dengan tenang berkata, di depan kuil Chen Huang tumbuh sekuntum bunga, para kultivator yang melewatinya akan mati lebih cepat. Mendengar ini, Suking mengulurkan tangan dan menggosok tusuk sate besinya. Prajurit Vajra Emas Patriark diam-diam melepaskan aura ganas yang menyelimuti murid puncak pertama. Murid puncak pertama berdeham. Ia jelas tahu bahwa Suking tidak memahami puisinya, tetapi juga enggan menjelaskan maksudnya dengan lantang. Ia mengeluarkan selembar giok, menuliskan beberapa informasi di dalamnya, dan melemparkannya kepada Suking. Suking mengerutkan kening dan menangkapnya. Melihat ke dalam, ia melihat pesan itu. Saudaraku, kurasa kita berdua terhubung oleh takdir. Akulah yang mulia ke-9 dari puncak pertama, Wu Jianwu. Kau tahu pepatah lama, dari pertukaran pukulan, persahabatan tumbuh. Kau memiliki aura mengerikan yang kuat, tetapi kita adalah anggota sekte yang sama, dan kita tidak perlu menjadi musuh bebuyutan. Berhati-hatilah agar tidak menunjukkan aura jahat yang berlebihan di luar sekte.
Kudengar, bertahun-tahun yang lalu, murid konklav, kakak Chen dari puncak ketiga, memiliki aura jahat yang kuat dan akhirnya menghilang. Bahkan bertahun-tahun kemudian, pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Selain itu, putra tunggal dari penguasa puncak ke-6 juga memiliki aura mengerikan yang kuat, dan dia pun menghilang. Bagaimanapun, saya menghimbau Anda untuk menangani masalah ini dengan bijaksana. Catatan, Wu Jianwu, Wu berada di peringkat ke-9 dalam daftar 100 nama keluarga Tionghoa paling umum. Nama ini tidak memiliki arti apapun, selain sebagai nama keluarga. Nama ini juga merupakan nama sejumlah dinasti Tionghoa kuno. Jian berarti pedang, Wu berarti penyihir, dukun. Madame Deadblade mengatakan nama ini terdengar dramatis, seperti nama seorang edgelord. Kita lanjut ke alur ceritanya. Wu Jianwu berdiri di atas pedangnya, menatap Su Qing yang sedang mengamati kepingan giok itu. Kemudian, ia melesat ke langit dengan garis merah darah, menjelma menjadi pedang raksasa. Ia tampak sangat mengesankan. Dalam sekejap mata, ia sudah berada sangat jauh dari Su Qing dan perahu dharmanya. Tepat sebelum ia melesat menembus langit menuju puncak pertama, ia mengucapkan satu puisi terakhir. Melampaui kehidupan fana dan menjadi murni, aku akan menjadi abadi dan melampaui umat manusia. Saat kata-katanya bergema ke segala arah, banyak orang memandang dengan takjub. Bagi mereka, murid terpilih dari puncak pertama ini, dengan jubah merah tua dan rambut berkibar-kibar di sekelilingnya, benar-benar tampak seperti makhluk abadi. Su Qing menatapnya dengan dingin saat dia pergi. Dia tidak terganggu oleh tindakan kecil Wu Jianwu. Dan semakin dekat mereka dengan sekte tersebut, semakin kecil kemungkinan Su Qing akan bereaksi keras terhadap perilakunya yang menyebalkan. Sambil mengalihkan pandangan, Su Qing mengemudikan perahu dharmanya ke pelabuhan. Begitu ia berada di dalam, tanda jimat penghubung kehidupan berkilauan dengan cahaya lembut, lalu menghilang. Baru setelah itu ia bernapas lega. Sambil melirik Wu Jianwu yang masih terbang menuju puncak pertama, Su Qing menyimpan perahu dharmanya, lalu naik ke udara dan terbang menuju gua kediamannya di puncak ke-7. Setelah mendarat di luar, ia memeriksa area tersebut untuk memastikan semua racun yang telah ia taruh di sana masih ada. Kemudian ia membuka pintu, masuk, dan mengunci diri di dalam. Sekarang setelah aku kembali, aku harus melihat berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhanku sendiri. Tinggal di puncak gunung ini terlalu merepotkan. Aku lebih suka tinggal di perahu dharmaku saja. Setelah berpikir sejenak, ia melihat jubah Tao ungunya, lalu teringat bagaimana Kapten dan Zhang San sama-sama mengenakan jubah abu-abu mereka. Jubah abu-abu memang tampak seperti keputusan terbaik. Selanjutnya, ia mengamati cakram giok di tengah gua, yang berdenyut lembut dengan cahaya yang bersinar. Cakram giok itu adalah jantung formasi mantra gua mansion, dan membuat formasi tersebut berfungsi tanpa perlu menambahkan batu roh ke dalamnya. Cakram itu juga berfungsi sebagai alat perekam, dan akan mencatat detail setiap orang yang telah mengirim pesan untuk melihat apakah ia dapat menerima tamu. Ia melihat satu permintaan dari Huang Yan, satu dari Zhou Qingpeng, 3 dari Ding Sui, dan 2 dari Gu Muqing. Ada 2 orang yang mengajukan permintaan jauh lebih banyak daripada yang lainnya. Salah satunya adalah dari Direktur Divisi Kejahatan Kekerasan, yang telah mengirimkan 23 permintaan. Dan yang satunya lagi dari seorang polisi unit 6. Si Bisu, dia telah mengirimkan 41 permintaan. Bahkan, sepertinya dia mengirimkan permintaan seperti itu setiap hari. Su Qing teringat kembali hari ketika dia menemukan si Bisu di ambang kematian, dan telah meluangkan beberapa saat untuk menyelamatkannya. Jelas, si Bisu itu kuat, dan selamat dari insiden itu. Saat Su Qing sedang memeriksa cakram giok, benda itu berkilauan dengan cahaya saat permintaan lain dari sang Bisu datang. Orang luar perlu izin untuk mengunjungi kultivator Onpeak, dan itu juga berlaku untuk murid of Peak. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Su Qing menyetujui permintaan tersebut. Tak lama kemudian, sesosok kurus muncul dengan hati-hati di luar gua kediaman Su Qing. Membuka pintu, Su Qing melangkah keluar. Apa yang kau inginkan? Si Bisu berdiri sekitar 9 meter darinya, dan jelas tidak ingin mendekat. Ia berpakaian sama seperti sebelumnya, dan semua lukanya telah sembuh. Namun, ia tampak lebih muram daripada sebelumnya. Setelah kembali dari ambang kematian, ia tampak telah tumbuh pesat. Tatapan Su Qing membuat si Bisu sedikit menggigil. Ia mengeluarkan sebuah medali, dengan hormat meletakkannya di samping, lalu mundur beberapa langkah. Sambil menatap Su Qing, ia berlutut dan bersujud, kepalanya terbentur tanah begitu keras hingga dahinya berdarah. Kemudian ia berdiri dan berlari menuruni puncak. Su Qing memperhatikan kepergiannya. Lalu ia membuat gerakan menggenggam dengan tangan kanannya, dan medali itu pun terbang ke arahnya.
Setelah memeriksanya, ia menyadari bahwa itu bukan medali identitas, melainkan alat otentikasi yang terhubung ke sebuah gudang. Karena familiar dengan distrik pelabuhan, Suking tahu persis apa itu. Distrik pelabuhan umumnya terbagi menjadi dua bagian. Satu digunakan oleh murid-murid puncak ketujuh, dan yang lainnya untuk kepentingan umum. Berbagai macam kapal dan perahu akan keluar masuk dari sana, terkadang bahkan kapal bajak laut. Perahu non-sekte tidak bisa dimasukkan ke dalam botol seperti Dharma Boat dan Dharmaskip Seven Blood Ice, sehingga harus berlabuh atau disimpan di dok kering. Untuk mengakses perahu semacam itu, seseorang perlu menggunakan perangkat otentikasi. Di Seven Blood Ice, satu-satunya cara untuk mengklaim sebuah perahu adalah dengan memiliki perangkat otentikasi. Suking menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah hadiahnya berupa seorang penjahat mati ditolak, si bisu mulai percaya bahwa Suking tidak menyukai penjahat. Jadi, ia menawarkan alat otentikasi sebagai gantinya. Kali ini, Suking menerima hadiah itu.